Nah, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, Lihat, Pak. ini tentang sebenarnya nanti bagian akhir tentang ATK, asas-asas teknik kimia. Yang pertama, saya memulai dari mengenalkan, ya, mengulang lagi apa itu teknik kimia, dan nanti ruang lingkup bidang kerja bisa dikatakan demikian, ya. Ruang lingkup juga bisa. Nah, nanti Anda kemudian bisa bisa membuat gambaran, oh ya, mengapa saya belajar di teknik kimia itu ada mata kuliah ini, ya, sampai manajemen, ya, sampai ke misalnya tentang safety, ya, karena nanti kalau di ruang lingkup akan terlihat. Ya, teruskan. Nah, teknik kimia itu kalau secara perkembangan dianggap ilmu, kira-kira baru terlihat jelas sekitar awal 1900-an. Ya, sebelumnya mungkin, ya, di situ kalau orang membuat industri, kalau Anda melihat sejarah industri, ya, industri kimia, itu mungkin yang penting bisa membuat sesuatu. Jadi misalnya, ya, dulu orang membuat ban, ya, karet ban, maksud saya ban dari karet alam. Coba-coba, oh kemudian divulkanisasi pakai belerang, jadi karetnya lebih keras. Oh bagus, itu kemis, ahli kimia. Nah, bagaimana membuatnya? Mungkin karena itu demand waktu itu tidak tinggi, jumlah penduduk kan sedikit, ya. Maka mudah, oh ya sudah, saya memproses. Kalau di laboratorium hanya labu leher 3, 1 liter, atau mungkin kalau dipanaskan ya mungkin kayak mirip beker gelas cuma 1 liter, ya ini saya buat saja, ini 1 meter kubik. Nah, trial error. Tapi suatu saat, kalau di lab itu hanya paling misalnya 10 gram, 20 gram, banyak misalnya 100 gram. Sekarang harus memproduksi sehari, nggak besar sekali aja, 1 ton per hari. Nah, alatnya jelas harus lain, nggak mungkin labu leher 3 dibuat. Kalau 1 ton itu berapa ya? Ya harusnya 1,5 meter kubik. Ya nggak mungkin. Alatnya Anda sudah paling tidak awal-awal mengenal, itu mungkin langsung pakai reaktor. Nah, itulah yang kemudian masuk engineering. Jadi tidak hanya chemistry, tapi engineering. Tapi ini nanti banyak kan juga lain dari material. Nah, kemudian yang sudah lebih dulu ada mechanical engineering. Ya, teknik mesin yang merancang alat detail. Nah, disitulah kemudian muncul kalau harus bisa merancang industri kimia yang besar, maka selain kimia, ya praktis ikutannya ya kimia fisis. Terus tentang alat-alat merancang. Nah, jadilah teknik kimia. Nah, berjalannya waktu kemudian muncul, alat-alat teknik kimia itu spesifik. Tidak seperti kalau mesin identik dengan mobil, apalagi ya kalau yang agak seperti roket. Nah, ini tentang industri kimia. Anda nanti belajar reaktor, kolom destilasi, pompa. Nah, ini yang kemudian ada yang khas, itulah definisinya, yaitu kebetulan yang menulis pertama itu salah satunya AIC, American Institute of Chemical Engineer, yaitu bahasa aslinya ya kalau diterjemahkan yaitu pemakaian, ya, application, ya, bukan implementation tapi application of physical principle, economic aspect, and humanity. Ingat, prinsip fisis itu ya tidak hanya fisika, maksudnya itu kan ilmu alam. Kimia, fisika, itu cuma tulis matematik itu lebih bersifat tool. Ya.
alat untuk merancang. Tidak hanya fisis, tidak hanya engineering, maksudnya fisis eksak, tapi ada tambahannya. Teknik kimia itu ekonomi, ya. Aspek ekonomi penting. Kita mendirikan pabrik, kalau pabriknya ternyata rugi, ya nggak ada dampak. Itu harus dihitung. Anda nanti belajar berapa selain aspek-aspek feasibility study, ini untung, ini rugi, berapa istilahnya bunganya, ya. Juga nanti menghitung misalnya kalau mendirikan pabrik itu harga pabriknya berapa, ongkos produksinya berapa. Yang tidak kalah penting, humanitas. Sederhananya, pabrik didirikan itu siapa yang menjalankan? Manusia. Harus diatur, tidak sekedar manusia. Ya, kemudian bagaimana mengatur dalam manajemen SDM? Oh ya, kalau kerja itu nggak mungkin sehari, bukannya nggak mungkin. Normalnya berapa? Sehari 8 jam, misalnya. Ya, boleh lebih, tapi itu biasanya dihitung lembur dan tidak boleh tiap hari. Ya. Terus, kemudian, ternyata itu pabriknya itu bagaimana juga menghasilkan limbah. Saya buang boleh enggak? Ya, Anda sudah nanti belajar mengolah limbah. Aspek manusia, humanitas. Jadi utuh. Ya, Anda itu belajar berpikir holistik. Utuh. Tidak hanya teknis, tapi dan ekonomi juga humanitas. Hanya memang dalam kuliah itu nanti satu persatu nggak mungkin seluruhan langsung jadi satu. Ya, saya teruskan. Nah, ini ruang lingkup. Ini sebenarnya dari buku yang diterbitkan tahun 54, saya pun belum lahir. Judulnya Chemical Engineering in Practice. Sponsornya ICAE. Ya, spesifiknya demikian. Ini editornya Harper. Ini saya urutkan untuk membuat gambaran yang lebih sederhana. Mulai dari proses riset sampai market research. Ya, itu. Ini ditulis buku dalam pengantarnya. Anda juga bisa baca di perpustakaan. Karena dulu banyak pertanyaan ya kalau saya sederhanakan. Lulusan teknik kimia itu mikir-mikir, saya itu lulus teknik kimia itu bidang kerjanya apa toh yang spesifik. Itu orang kimia juga bisa di industri. Lah saya apa? Nah, ini Harper ya AICAI mengumpulkan pakar-pakarnya. Saya tulis yang nomor ini pakar-pakar bidang kerja. Mulai dari proses research atau penelitian proses sampai market research. Ya. Market research itu bukan sales, tapi lebih berorientasi ke market, pasaran. Nah, kita bisa memang harus pengalaman dan mungkin kalau perlu memang training tambahan tentang marketing, tentang ilmu market ya, itu tentang sales juga. Nah, nanti kita bisa bekerja di situ. Beberapa alumni kita lulusan itu juga bekerja secara tidak langsung di sini. Itu cukup luas. Nah, untuk memberi gambaran, mungkin saya cerita, ini panjang ya. Itu tentang mulai dari proses riset sampai market research. Tapi sebenarnya ini juga bisa untuk memberi gambaran bahwa kalau mendirikan pabrik kimia itu mulai dari ide dasar. Ya, ini scientific research. Hasil penelitian ada penemuan. Sampai ke pabrik, ini tingkatannya seperti apa? Ini urutannya. Dari
Cursor saya terlihat enggak kalau saya gerak-gerakkan? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Mungkin saya pakai annotate sekali saja, biar nanti terlihat. Ya. Ini dimulai dari kalau saya kalau saya ambil contoh sederhana, ya itu biasanya saya ambil contoh itu polietilen. Meskipun Anda tahu polietilen plastik ya, tas kresek, kantong plastik. Meskipun untuk saat sekarang kemudian masih diserang, lingkungan nggak ramah lingkungan dan seterusnya. Ya, tapi itu karena ulah manusia saja. Coba kalau kita itu tertib dalam mengelola sampah, nggak akan terjadi plastik, kantong plastik semua masuk ke laut. Karena itu bisa di-recycle. Nah, ceritanya demikian. Di awal tahun 1900-an, ya, itu perkembangan kimia, salah satunya di polimer. Bahwa sebenarnya polimer itu apa toh? Sebenarnya polimer itu adalah molekul yang besar. Kalau dulu saya gambarkan ini dianggap polimer itu molekul besar. Ya, ini nggak tahu rumus kimia detail bagaimana. Karena misalnya karet alam, ya dimulai dari karet. Sekarang Anda sudah belajar poliisopren. Kalau dianalisis itu isinya hanya apa? Secara molekul C dan H. Ya, karbon dan hidrogen. Lah rantainya bagaimana? Meskipun dulu sudah ada analisis ya. Sebenarnya itu rantai alkil, tapi kok BM-nya 50.000 ya, bingung. Nah, awal tahun 1900-an, orang Jerman, Staudinger itu memberi konsep sebenarnya yang namanya molekul besar itu bukannya molekul besar yang kompleks, tapi sebenarnya apa? Molekul besar itu merupakan rantai dari molekul yang paling sederhana. Ya, maka dikatakan polimer. Berarti ada monomer. Ya. Itu monomer itulah yang cikal bakalnya. Ya. Jadi ini saya tulis terlalu besar. Ya. Ini misalnya saya menulis di sini etilen tadi kuningnya nggak terlihat, merah saja. Etilen yaitu C2H4. Nah, ini bisa bereaksi nanti menjadi rantai. Ya, kalau ditulis C2H4 ini N. N itu istilahnya jumlah dalam satu molekul, itu nanti bisa demikian. Ya. Ini etilen, sambung lagi etilen, sambung lagi etilen. Etilen itu punya ikatan rangkap yang nanti bisa bereaksi. Nah, ini satu rantai ini, ya satu molekul itu ribuan etilen. Jadi satu rantai. Maka kalau etilen berapa BM-nya? Ya, 20 ini 24 tambah 4, 28. Pada suhu ruangan fase gas. Nanti kalau jadi polimer, Anda sudah tahu padat. Karena BM-nya puluhan ribu. Ya. Nah, itu sudah ditemukan tahun 1900-an. Jadi di penelitian ini, scientific research, ada di jurnal katakanlah. Ada yang menemukan C2H4 gas etilen direaksikan dengan katalis. Ya kalau lab bayangannya sederhana. Menggelumpungkan gas di dalam label R3 yang ada cairan dan katalis. Setelah itu terjadi reaksi, di situ polietilen
ternyata padat, dikarakterisasi seperti sekarang. Oh iya ya, polietilen itu padat, titik lelehnya berapa? Tergantung berat molekul. 150 derajat Celcius, begitu meleleh, itu bisa jadi lembaran yang fleksibel. Nah, cukup di scientific research hasil penelitian cuma itu. Nah, orang teknik kimia itu punya mata yang lain ini. Market research. Melihat hasil penelitian, ya, melihat potensi loh. Itu kok bisa lembaran ya? Lembarannya fleksibel dan itu tahan air, kedap air. Mikirnya apa? Salah satunya yang sederhana. Oh ya nanti ya untuk sekarang itu bisa untuk packaging itu. Ya. Wah nanti kertas packaging itu kalau untuk makan bahan makan misalnya punya kelemahannya apa? Kena air basah bocor. Kalau ini kedap ini, ya. Nah berpikir orang teknik kimia itu mengapa tidak membuat pabrik polietilen? Inilah market research dengan orang yang di awal di sini biasanya dalam perusahaan ya. Ini berpikir bagaimana membuat pabrik. Ya kalau pabrik karena oh iya ya sebentar. Saya ini aja. Nah, ini tadi saya lupa biar tidak apa-apa. Sebenarnya nanti merancang pabrik itu ada aspek ini loh. Bentar. Nah, bagian bawah itu evaluasi ekonomi. Jadi kalau mendirikan pabrik, rugi yang apa? Nah, kemudian apa? Merancang pabrik, itu berapa kapasitasnya? Ya, ini dilihat dulu kapasitas kira-kira berapa. Nah, backupnya market research. Misalnya ya, ini mau substitusi kantong kertas untuk packaging. Menurut survei pasaran ya, itu kira-kira 50.000 ton per tahun. Mari kita merancang pabrik polietilen dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Untuk apa? Ya tadi, ini mau merealisasi, tapi datanya itu hanya scientific. Anda nanti belajar. Kita hitung nanti, ternyata 1 mol gas etilen dari hasil penelitian yang bereaksi itu hanya 1%. Polietilnya hanya jadi, kalau misalnya ya dalam gram, 1 kilogram gas etilen yang digelembungkan jadinya hanya 10 gram. Anda sudah bisa bayangkan, wah pabriknya rugi itu. Masa 99% lolos. Ya nanti mikir, ya nanti kita ambil lagi, bisa. Tapi kalau konversinya sangat rendah, itu kira-kira ongkos produksinya mahal. Nah inilah mulai. Jadi peran proses research. Kita memikirkan bagaimana supaya pabrik efisien. Ya Anda belajar teknik kimia. Nanti pabriknya kalau hanya konversi 1%, itu nggak mungkin visible, nggak mungkin menarik. Bagaimana kalau nanti konversi 100 gram atau 1 kilogram gas etilen bisa menjadi paling tidak 600 gram atau nanti kita menggunakan konversinya 60%. Nah, wah belum diteliti. Nah ini proses riset itu. Tapi memang kalau ini saya cantumkan quick design, preliminary, detail design, ini gambaran kalau kita kerja di pabrik, di industri. Jadi kita ingin meneliti, perlu biaya penelitian proses. Nah, tapi masa seperti Anda saja ya, punya kegiatan. Ya, saya mau
ada kompetisi menyelenggarakan kompetisi tentang safety. Ya. Anda langsung datang ke Kaprodi, Pak, saya mau menyelenggarakan kompetisi. Kira-kira biayanya misalnya sekian juta. Kalau menurut Anda, kira-kira disetujui enggak? Halo? Kalau Ya. hanya tentang disetujui enggak kira-kira? Halo? Tidak, Pak. Ya jelas, enggak langsung percaya, kecuali kalau mungkin orang tua Anda sudah tahu, ya tapi enggak mungkin kayak gitu ya. Anda perlu apa? Proposal. Nah sama, di sini proposalnya apa? Merancang pabrik. Jadi, nanti industrinya seperti ini loh. Merancang ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Merancang pabrik itu isinya ini alat, ya proses dulu, prosesnya urutannya seperti apa, kemudian alatnya dihitung, dirancang, terakhir ekonomi. Ya. Untuk meyakinkan, lah kalau Anda kemudian merancang tadi konversinya 1%, apa adanya, nanti yang di recycle, sisanya gas etilen di recycle, mesti akan sangat mahal. Belum lagi reaktornya berapa. Ukurannya ini volume reaktor 1000 meter kubik, ya mesti akan mahal, harga pabriknya praktis, ongkos produksinya mahal. Nah Anda kalau proposal seperti itu Anda ajukan, wah ini enggak menarik kok dibiayai penelitian. Nah enggak. Nah Anda mestinya membuat proposal itu menarik. Proposalnya dalam bentuk apa? Merancang pabrik itu tadi sampai ke ekonominya. Nah, bagaimana supaya menarik? Anda mengubah ide yang dari scientific research ini, ya. Nah, yang dari scientific research itu diubah menjadi kacamata teknik kimia. Belum dibuktikan, ini untuk meningkatkan konversi kecepatan reaksi dulu ya. Itu tekanannya harus tinggi. Berapa? Dihitung-hitung, masih dihitung-hitung. Wah, ternyata tekanannya harus 500 atmosfer, misalnya ya. Ini untuk contoh. Enggak apa-apa, karena memang antara kondisi yang di lab bisa saja berbeda jauh dengan kondisi real industri. Karena untuk meningkatkan kecepatan reaksi, tekanannya tinggi. Suhunya berapa? Tadi suhunya harus, kalau tadi saya gambarkan mungkin ruangan atau karena 50 derajat Celcius, lebih itu. Misalnya sampai 120 derajat Celcius. Barulah nanti secara desain ini pabriknya visible. Tapi itu ingat, baru konsep. Ya, baru konsep. Nah, dengan konsep itu, sebentar saya ngecek dulu. Ya, konsep itu kalau didirikan pabrik kan belum real, perlu penelitian, maka dikatakan ini proses research. Ya, ini proses research. Wah ini mengganggu ya. Saya hapus saja dulu annotate-nya. Nah, itu ya proses research. Ya kayak di lab itu. Datanya yang digunakan apa? Ini sebenarnya tujuan bahwa ide proses itu 500 kalau tadi 500 atm bisa terbukti dan sesuai harapan. Nah, datanya sudah kita peroleh. Ini nanti dibiayai. Nah, meski di langkah awal proses riset, pikirannya tidak seperti kalau di lab nanti ya memang seperti karakterisasi kinetikanya bisa, tapi yang utama di sini sebenarnya membuktikan dulu ide kita yang 500 atmosfer itu secara ekonomi visible enggak. Nah,
Datanya terbatas, karena juga biayanya terbatas. Ini kalau detailnya. Ini detailnya, mendapatkan data informasi dan seterusnya. Yang penting gitu. Nah, dari proses riset apa sebenarnya? Nanti laporannya bentuknya desain lagi yang namanya preliminary. Merancang pabrik karena untuk menyimpulkan pabrik yang dengan data tambahan hasil penelitian proses visible tidak secara ekonomi. Nah, kalau tidak visible, ternyata gagasan saya itu melenceng ya dari gagasan awal. Setelah saya melakukan penelitian proses, nggak cocok, ya sudah, proyeknya diterminasi di sini. Nah, ini yang contoh sukses etilen tadi. Menarik. Nah, sekarang industri, perusahaan menarik, ya itu punya potensi, mau didirikan. Tapi datanya belum cukup reliable untuk merancang pabrik. Maka di sini namanya proses development. Ini. Nah, ini sebenarnya di lab ya membuat dikatakan pilot plan ya boleh skala pabrik ya, tapi ukurannya kecil, tapi pikirannya nanti kondisi prosesnya persis kondisi proses pabrik yang besar. Ini ya. Maka ini digambar seperti itu untuk memberi bayangan. Nanti menjalankannya kalau pabriknya nanti terus-menerus continue, ya kita jalankan berhari-hari. Dalam rangka apa? Mencari data yang reliable untuk detail desain. Detail desain itu yang nanti basisnya untuk mendirikan pabrik, ya itu. Nah, datanya dikumpulkan. Nah, di sini ruang lingkup penelitiannya bisa luas. Ini contoh, ya. Jadi, yang belum punya data apa? Misalnya nanti kinetika, mengumpulkan. Kalau misalnya, ini perlu katalis. Katalisnya di situ yang komersial apa? Atau ada penemuan lain lagi. Beberapa katalis dicoba. Jadi ruang lingkupnya cukup besar. Yang penting data itu nanti reliable untuk merancang pabrik beneran. Bahkan kalau perlu, ini kok ada bahan-bahan yang korosif. Apa ya material yang cocok? Kalau sekarang sih database banyak. Dulu bayangkan, belum banyak. Ya nyoba material yang cocok apa? Dari sisi korosivitas. Nah, data itulah yang kemudian tadi, kalau saya kembali, ini untuk menghasilkan laporannya detail desain. Nah, sampai ke evaluasi ekonomi sama. Dari evaluasi ekonomi nanti ketahuan, ini betul menarik karena ini meskipun pabriknya belum ada, sudah real dalam bayangan itu industrinya dengan kapasitas seperti 50.000 ton per tahun. Nah, yang melakukan ini semua penelitian proses development, merancang, ini namanya bidangnya proses engineering. Ya. Nanti bagian 3, 4, 5 Anda tahu ada operating engineering, ada project engineering. Ya. Construction sudah jelas. Yang ini makanya saya hampir start maksudnya supaya tahu ini proses engineering. Orang teknik kimia bisa mengembangkan, merancang. Itulah core Anda, kemampuan inti Anda. Nanti bisa ke operasi pabrik, ikut terlibat dalam proyek pendirian. Nah, singkat kata, itu nanti dari proses development, nanti sudah menghasilkan detail desain. Nah, sebagai gambaran dari ide
penelitian awal scientific research itu dari ide 100, ini statistik realitas. 100 ide yang jadi komersial secara umum ya hanya 1%. Jadi pabrik perusahaan yang punya R&D kuat itu maklum biaya untuk penelitian itu besar karena harus menanggung tadi penelitian-penelitian yang ternyata tidak berhasil ya. Kemudian sampai ke detail desain. Detail desainnya kalau dijual mahal ya memang itu. Nah, singkat kata kemudian didirikan. Ini pengembangan proses. Ini gambarannya demikian ya. Ini tadi dari detail desain. Ini kalau nanti pabriknya jadi, itu bidangnya tadi project engineering. Ya, ini untuk menggambarkan kayak memberi jembatan. Ini kata bentuk lain. Ini realitas visi ya, masih abstrak. Yang ini bagian kanan itu realitas ya. Jembatannya project engineering. Ya. Project engineering itu ya. Nah, kita bisa bekerja, saya narik lagi di sini ya. Ini 3, 4 itu bersamaan. Bersamaan proyek yang namanya konstruksi ya, mendirikan pabrik. Kita di sini bisa bekerja di sini. Nah, memang tidak kita sendiri. Semua terlibat. Konstruksi, itu mesin, sipil, ya geologi, geodesi, bahkan ada kadang arsitek dan seterusnya. Ya, intinya mendirikan pabrik ini. Nah, setelah ini ya, apa pekerjaannya di project engineering? Ada 2. Jadi dari detail desain itu tidak bisa langsung didirikan, harus lebih didetailkan lagi. Namanya detail engineering design, DED, kadang ada DEED, prinsipnya itu. Karena ini untuk konstruksi lebih detail lagi. Paralel dengan itu bagaimana mengatur proyek supaya misalnya pabrik ini akan kompleks. Bagaimana bisa mendirikan dalam 1,5 tahun? Ya, nanti Anda belajar manajemen proyek. Ya. Bagaimana membuat paralel. Nggak mungkin misalnya, oh ya saya ini pesan alat reaktor misalnya. Alatnya di pesan, ada kontrak dan seterusnya. Tapi begitu reaktor berapa bulan kemudian datang, lah di lapangan belum siap fondasinya. Lah nggak benar itu proyek. Project manager itu ngatur semua supaya efisien. Anda bisa bekerja. Nah, singkat kata, pabrik jadi itu Anda, ini konstruksi sudah. Nanti bidang kita mengoperasikan pabrik. Ya, pabrik diserahkan ke yang punya, boleh saja kita konstruksi sendiri. Misalnya ya, Pusri mendirikan pabrik, kebetulan kalau Pusri itu pakai license ya. Jadi nanti kontraktornya menyerahkan, nah dijalankan. Bidang kita memang tidak hanya teknik kimia, ada yang instrumen, ada orang mesin, ya yang banyak itu elektromesin ya, termasuk instrumen ya. Tapi prosesnya kita pakarnya. Loh, kalau pabrik jadi kan ungkang-ungkang, kalau tadi kan proses engineering kan, wah penelitiannya panjang, kita harus mikir. Nah ini masa tidak sebanyak itu bebannya. Enak ini, bukan demikian. Namanya pabrik itu proses yang kompleks, ada kontrol. Meskipun desainnya sudah bagus, kadang rewel. Tahu-tahu misalnya, pompanya itu harusnya masih umurnya masih bisa jalan, tahu-tahu rusak. Ya paling mudah diganti, jelas.
prosedurnya ada. Tapi masa didiamkan, kemudian rusak ya sudah. Nah, Anda bertanggung jawab mengapa rusak. Rusaknya itu sebabnya apa? Itu istilahnya troubleshooting. Nah, itu selalu ada. Pabrik yang bagus memang jarang, tapi itu ada. Ya. Belum lagi ini, jangan dikira tersungkan-ungkan, enggak. Nanti ada instruksi dari manajemen, top manajemen, dari market research itu, bahwa ini ya, market research itu memerintahkan tahun depan potensi pasar naik. Kita harus meningkatkan kapasitas produksi 20%, jadi 120. Jangan dikira ya sudah nanti flow rate-nya itu dinaikkan 20%. Enggak bisa. Anda harus menghitung. Ya, simulasi Anda belajar nanti menghitung bisa enggak ya dinaikkan. Nah, itu operating engineering. Jadi beban pekerjaannya pun itu besar sama. Tapi bidang kita. Nah, ini tadi bagian akhir market research ya. Itu sudah saya singgung tadi. Nah, ini di belakang layar saja. Keuntungan kita tahu industrinya seperti apa. Ya. Nah, sampai ini dulu ada pertanyaan. Nah, ini saya mau saya stop dulu tapi pause. Ya, sudah. Saya mulai lagi. Jadi dimulai merancang pabrik itu dimulai dari merancang proses. Merancang proses itu dan ini saya akan memilih alat merangkai menjadi sebuah urutan proses. Gambarnya diagram proses di sini ya. Itu. Tadi gas etilin dari industri pembuatnya kita tinggal beli 30 atmosfer. Nah, proses kita reaksinya pada 500 atmosfer. Suhunya berapa? 120. Nah, Anda sudah nanti belajar, mungkin juga sudah di termodinamika. Oh, nanti berarti ada alat harus menekan dari 30 atmosfer ke 500 pakai kompresor. Nah, merancang itu. Nah, gas etilen masuk, ya. Oh, ini perlu untuk bumper, istilahnya tangki. Jangan nanti kalau pabriknya batuk, maksudnya fluktuasi kecepatan, nanti pabrik kita juga terpengaruh. Ya, kita simpan dulu sebentar, ya, pakai vessel holder istilahnya 30 atm, ya, tangki, tekanannya tinggi untuk menampung beberapa menit saja. Terus nanti baru dikompres. Lah suhunya mencapai tidak, nanti dipakai penukar panas ya, pemanasan atau pendingin. Baru nanti reaksi. Nah, urut-urutan itulah nanti istilahnya merancang proses. Nah, di mana kuliah merancang proses di BITAS? Sebenarnya sambil jalan, Anda mulai dari belajar proses industri kimia, PIK, nanti di perancangan pabrik kita mengulangi lagi lebih detail di PPK. Nah, yang banyak nanti di kuliah ini satu persatu. Setelah prosesnya jelas, nanti kita merancang tiap alat. Ukurannya berapa? Kan tadi hanya konsep kompresor dari 30 sampai 500 atm. Nah, nanti ukuran berapa? Kalau kita memang tidak ke detail desain ukuran, nanti kita menggandeng mechanical engineer dan vendor. Karena kompresor itu ukurannya tidak standar. Pabrik membuat kompresor sudah pengalaman. Nanti kita bisa minta info. Tapi kita memberi
dasar. Oh, nanti yang dikompres itu etilen dengan komposisi ini, suhu, tekanan masuk, nanti saya ingin keluar tekanan 500 atm. Ya. Terus nanti reaktor, ya merancang alat, berapa ukuran reaktor? Nah, ini bidang kita. Bidang spesifik orang teknik kimia. Kita menghitung, konversi 60%, tekanan sekian, kita hitung ya. Ada laju atau kecepatan reaksi, kita hitung, nanti volumenya 100 meter kubik, bentuknya misalnya plug flow, ya, dan seterusnya. Itu merancang alat. Sebenarnya dalam rangka apa? Nanti alat-alat harganya berapa? Bagian akhir evaluasi ekonomi. Tapi ini ada poin-poinnya. Sebelum ke ekonomi, pabrik itu setelah alat kita rancang semua, kan perlu air pendingin, steam pemanas. Lah jumlahnya berapa? Lah nanti kita tinggal beli atau harus membuat pabriknya. Maka ini yang dinamakan utilitas. Ya, bagian ini utilitas, yang ini. Ya. Bagian utilitas di sini. Ini utilitas. Anda maka belajar pengolahan air, ya. Nanti HE, ada TTL itu sedikit mengantar, ya. Nanti perlu membangkitkan sendiri atau tidak, ya. Itu nanti perancangan. Nah, yang sisi lain, lah nanti pabrik kalau jadi berapa karyawannya? Ini jumlah karyawannya. Anda harus merancang, maka Anda belajar manajemen, juga manajemen. Ya. Strukturnya seperti apa, mulai dari direktur utama sampai ke yang kecil-kecil Anda menghitung. Meskipun untuk saat sekarang ya tidak detail. Nah, nanti juga lingkungan, limbah pabrik, wah nanti nggak boleh dibuang. Anda harus belajar merancang bagaimana konsep mengolah limbah, supaya kalau dibuang ke lingkungan, itu sesuai dengan peraturan. Ini sekali lagi seperti tadi, ini sama, bahwa kita mempelajari aspek humanitas ada. Itu. Ya. Itu ruang lingkup teknik kimia. Nah, saya lompat dulu sebentar. Nah, ini sebelum ke situ, atau ini juga dulu bisa. Nanti kita sedikit diskusikan melihat struktur kurikulum lah, begitu. Ya. Nah, ini hubungannya juga dengan ATK. Tadi merancang pabrik itu kan mulai dari ujung awal ya. Untuk merancang proses kita harus bisa membayangkan sifat bahan ya. Contoh, nah ini sifat bahan. Mestinya Anda sudah tahu ya. Langsung saja dijawab. Bagaimana Anda mengencerkan ya asam sulfat, misalnya pekat itu 96% menjadi 10%, jelas dicampur dengan air. Saya tanya bagaimana metodenya? Ya, jawab. Halo? 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 Kok nggak ada yang jawab? Halo? 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 Dengar? Dengar, Pak. Nah, ya, gimana? Bisa nggak menjelaskan sebentar?
Anda sudah tahu asam sulfat pekat, kalau hanya langsung dicampur, ya itu mesti langsung muncrat karena eksotermis. Ya. Jadi nggak bisa seperti itu, harus pelan-pelan. Kalau asam sulfatnya lebih sedikit, asam sulfatnya harus ditetes-teteskan. Ya, itu kembali. Nah, tadi ya, itu nanti eh, apa prosedur sangat penting. Nah, kembali sebenarnya waktu kita merancang dan seterusnya sampai ke evaluasi ekonomi, kita itu bertanya-tanya, kalau saya merancang, salah satu contohnya ya, seberapa jauh sih kita itu cukup sudah berhenti. Nah, ini konsep kalau ya, kalau kita itu sudah menghitung ya, menyelesaikan masalah ya, merancang itu menyelesaikan masalah. Di situ kita sudah menghitung, menyelesaikan aspek neraca masanya. Kemudian ada neraca energi. Kemudian ada dalam reaksi ataupun nanti kalau ekstraksi ada kesetimbangan fasa. Destilasi ada kesetimbangan. Istilahnya equilibrium. Ya, aspek kesetimbangan. Yang keempat, rate processes. Kalau ini rate itu terjemahannya sebenarnya yang baku laju, tapi kita lebih sering menggunakan kecepatan. Kalau kecepatan sebenarnya velocity. Ya. Laju proses, rate processes. Ada kecepatan reaksi atau laju reaksi, kecepatan transfer massa, kecepatan transfer panas, ya semua di situ. Nah, 4 aspek ini betul-betul teknis. Nah, Anda sudah bisa melihat, oh ya, ATK itu memang nyangkut 1-2 itu terutama. Asas teknik kimia. Nah, kemudian ada ekonomi. Kalau Anda merancang pabrik tanpa evaluasi ekonomi nggak lengkap. Itu belum belum sesuai. Nah, setelah itu tadi sudah humanity. Inilah yang dikatakan kalau semua itu sudah dilakukan, ya dibahas, ya dihitung, dibahas, apalagi ya, itulah artinya sudah cukup. Nah, ini maka dikatakan tools, ya tools bukan gadget, ya mungkin waktu itu tidak gadget ya. Chemical engineering tools itu patokan orang teknik kimia untuk menyelesaikan masalah secara lengkap. Nah, kalau di kuliah kan mungkin tidak. Ya memang tidak mungkin langsung semuanya. Aspek per aspek. Ya. Nah, sebentar. Saya melompat di mana ya? Nah, ini. Bisa melihat? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ini sedikit menyerempet, ya, menyerempet tentang strukturnya. Nah, kalau di semester 1-2 barusan kemarin ya, ini dasar-dasar, ya praktis. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, tadi kan sudah. Tapi dikenalkan sudah, karena sistem pendidikan itu tidak seperti hanya, oh ini murni dulu di awal, nanti belum punya gambaran teknik itu seperti apa, kalau teknik kimia seperti apa. Nah, maka 1-2 sudah ada porsi pengenalan. Kalau nggak keliru di sini ada termo, ya itu ada termodinamika itu. Tapi banyak basis. Nah, ATK itu sebenarnya mulai pengenalan namanya aja asas teknik kimia. Oh ya, tadi yang lupa. Anda nggak akan ketemu istilah chemical engineering tools di buku manapun.
Ini istilah ini dikenalkan di teknik kimia sejak awal. Ya, Anda boleh tanya ke teknik kimia di universitas lain. Kalaupun ada, maka itu karena sumbernya dari sini. Dulu dosennya dulu mungkin alumni teknik kimia UGM. Itu dulu bawaannya, ya perkiraan saya, dulu di teknik kimia itu di awal Anda sudah tahu sedikit banyak sejarah Fakultas Teknik, ya salah satunya teknik kimia sejak awal tahun 1946 sudah didirikan, tapi dengan dosen yang seadanya. Kemudian tahun 50-an ada bantuan dari Amerika, USAID, termasuk dosen untuk mengembangkan. Dosen-dosen kita, termasuk tadi almarhum Pak Insinyur Sugiarto, almarhum Prof. Ida Bagus Agre, itu disekolahkan di sana. Dosen sana datang memberi. Nah itu ya catatan itu yang kelihatannya termasuk konsep itu chemical engineering tools. Ya, termasuk istilah ATK, asas teknik kimia. Nah karena ini mengenalkan, Anda tahu ini neraca massa, neraca energi itu dan rate-nya, terutama dua itu merupakan basis untuk kuliah seterusnya. MTK, matematika teknik kimia, merancang kolom destilasi, ya heat exchanger itu penukar panas, apalagi nanti reaktor. Maka di sini semester 3 harus dikenalkan. Mungkin sedikit gambar. Kok tidak semester 2? Kalau 1 saya kira terlalu awal, enggak mudeng nanti. Nah, tapi kalau dimasukkan semester 2 penuh nanti. Maka umumnya menurut pengalaman di semester 3. Yang hijau ini Anda sudah tahu. Karena ini nanti kalau ngambil jangan ditunda, ini prasyarat. Ya, nanti prasyarat. Nah, kalau Anda nggak ngambil sekarang, semester 3 nggak bisa ngambil yang lain nanti. Ya, itu. Ini strukturnya. Ya, kalau secara kelompok, selain ilmu dasar, MKU kalau itu ya, dulu MKD, MKU, mata kuliah umum, mata kuliah dasar. Ada engineering science, ya termodinamika, tapi sebenarnya bedanya tipis antara betul-betul engineering murni, dikatakan engineering design atau apapun, dan engineering science, ilmu teknik. Ya, ada sainsnya, tapi ada porsi engineeringnya. Nah, nanti merancang itu nanti ada termoproses transfer, ya. Kemudian kalau pengendalian proses ya ada sebenarnya engineering science-nya ada, tapi nanti ke desain, ya. Itu engineering science, engineering design. Nah, nanti muaranya di perancangan pabrik kimia bagian akhir, karena tadi perlu didukung oleh semua tadi perancangan proses dan perancangan alat plus evaluasi ekonomi. Jadi nanti di perancangan pabrik merangkum. Nanti Anda tugas akhirnya tugas PPK. Tadi berpikir sekali lagi holistik. Jadi dari aspek alat, manusia ada, humanity ada, ekonomi ada. Nah ini, kalau dari sisi pendidikan, salah satu ya di teknik, itu yang dulu yang merupakan pendidikan yang bersifat holistik, ya di teknik kimia ini. Nah perkembangan dari sisi pendidikan memang, ya masa Anda nanti belajar teknik kimia kacamata kuda, ya ada kalau agama sih jelas, Pancasila agama. Sekarang mulai ada, mungkin Anda besok mengalami ya, tahun akademik depan itu merdeka belajar. Ada porsi yang, saya nggak ingin khusus kacamata kuda teknik kimia. Ya nanti manajemen entrepreneurship pun itu yang khusus. Saya hukum misalnya, ingin belajar hukum lebih dalam,
Ya, nanti silakan. Itu perkembangan apa? Proses pembelajaran pendidikan. Itu nanti. Mungkin Anda sudah sedikit dengar. Sekarang kembali ke tadi. Bentar. Nah, ini sudah. Ini bagian akhir. Ya. Bagaimana menyelesaikan masalah ya, secara umum. Kalau untuk Anda misalnya menyelesaikan soal, ya soal ujian apa-apa, ini langkah sistematis, tapi nggak perlu nanti nulis di jawaban 1 visualisasi, 2 objektif, 3 rencana, tidak. Kira-kira urutan sistematisnya demikian. 1 visualisasi. Apa sih yang ditanya? Problemnya apa? Ya, divisualkan. Setelah itu, oh ya problemnya ini toh. Nah, apa yang harus dihitung? Apa yang ditanyakan? Yang dicari? Itu objektif. Ya. Nah, tahu yang ditanyakan misalnya tadi, arus, kecepatan arus, konversi, kalau itu misalnya soal. Nah, 3, 4 berurutan tapi sebenarnya 1 langkah. Kita sebenarnya terus, oh ya sudah nanti kita hitung, tapi perlu rencana, masa hanya menghitung. Rencananya apa? Urut-urutannya seperti apa? Kita pikirkan rencananya, menghitung. Nah itu, sampai ketemu semua. Ya, itu minimum untuk menyelesaikan itu. Yang 5, 6 itu kalau permasalahan yang besar. Yang 5 itu menyempurnakan atau melengkapi. Lebih baik Anda kemudian kalau melengkapi itu stabili atau bagian jawaban akhir diringkas. Kalau tadi pertanyaannya konversi di reaktor, nanti lagi. Kalau laporan itu kesimpulan, ya kesimpulannya 1 konversinya sekian, fluoridnya ini. Ya. Kalau 6 itu nanti lebih luas lagi. Itu Anda melihat masalah itu, jawaban itu untuk patokan Anda. Jadi patokan Anda nanti bisa menggeneralisasi. Kalau nanti Anda bekerja, misalnya ya, nanti menyelesaikan masalah, Anda selalu berpikir, oh saya pernah menyelesaikan mirip ini. Ya. Karena Anda berpikir secara apa? General. Oh ya mirip. Jadi menggeneralisasi. Misalnya, oh tadi misalnya ini yang spesifik, misalnya reaksi amonia. Kemudian ada masalah recycle, masalah purging. Ya. Itu istilahnya generalisasi, konsep yang lebih besar. Nah, sekarang apa? Untuk contoh lagi. Nah, tadi sudah saya siapkan. Ada yang belum terlihat. Oh, ini. Nah, lihat ya. Halo? Halo? Ya, terlihat Pak. Pak. Ini saya anotit saja. Nah, yang ini permasalahan lagi tadi ya. Contoh soal ya. Ini Anda baca misalnya, campuran amonia N2H2 perbandingan ini yang mengandung argon ya. Ini inert, nanti kan direaksi mempunyai komposisi demikian. Ini kok enggak menarik. Nah, ya. Ini konversinya 25%. Nah, Anda baca terus nanti di sini ya. Sebenarnya masalahnya apa toh? Nah, ini visualisasi.
ini visualisasinya. Nah, sebentar. Ini visualisasinya. Ya. Jadi, anotasinya saya hilangkan. Jadi, ini visualisasinya semua. Ya. Ini divisualisasi, ya. Mulai dari ini ketentuan, ya. Ini tadi. Ini ketentuannya sampai ke ini untuk mudahkan gambarnya. Nanti rangkaiannya seperti ini. Jadi dari ini umpan segar, ya, nanti direaksikan di sini, nanti didinginkan, dipisahkan. Ini hasil amonia, ya. Ini hasil amonia. Sisanya N22, nanti ini di-recycle, tapi nanti ada yang namanya ini purging, nanti kita bahas. Ya, yang ini kemudian dikembalikan. Ya. Nah, yang dihitung apa? Tadi ya, objektifnya. Tadi tiap arus, ya, tiap arus mau kita hitung. Nah, habis objektif apa? Tadi apa? Halo? Rencana, Pak. Ngitung. Ya, rencana dan menghitung. Nah, ini rencananya. Di situ tadi kan tidak ada ketentuan harus dengan kecepatan sekian ini. Rencananya, saya menghitung pakai total basis ini saja yang paling mudah. Ya. Sebentar ini kok mengganggu. Saya hapus dulu. Yang ini tadi, ini bagian dari rencana, ya, mau mulai menghitung. Basisnya ini, karena dalam menghitung nanti rencana di sini. Nanti saya melihat paling mudah ini total fit. Ya, maksudnya total fit mana ini? Di sini itu total fit, total yang masuk reaktor. Ini saja mudah, karena ada ketentuannya di sini. Ketentuannya sudah ada, strategi menghitung ya. Nah, terus hitung, setelah itu kita hitung komposisi keluar ini. Harus keluar komposisinya seperti apa. Konversinya berapa kan sudah diketahui. Konversinya itu 25% ini. Ini. Konversi 25%. Sudah. Nah, ini semua dalam rangka menghitung ya urutannya, konsep menghitung, kemudian rencana menghitung panjang ini satu-satu ini ya. Tapi tadi rencana itu langkah per langkah sudah. Nah, kalau tidak pakai rencana apa? Ya bisa kita langsung menghitung, tapi nanti bingung. Habis menghitung ini apa ya? Itu istilahnya trial error. Maka kalau nanti Anda menjawab soal, pikirkanlah langkah. Bagaimana saya bisa? Anda ya orang belajar itu apa bisa langsung bisa? Tidak, mesti latihan. Sering saya gunakan contoh. Secara teori Anda bisa. Bagaimana naik sepeda? Itu sepedanya saya tegakkan, terus nanti saya duduk di sadel, ya, berdiri, bisa istilahnya jagrakan, terus saya kayuh. Saya yakin di awal nggak akan bisa mulus, pakai jatuh segala. Nah, yaitu kita belajar supaya paham itu pakai exercise. Ya. Belajar itu termasuk mencoba-coba, begini. Nah, sama nanti saya beri soal, nanti latihan, nyoba belajar. Nah, ini
kemudian sudah umum. Saya yakin Anda sudah punya SP di ATK juga. Ya. Ini sama aja kan ya Pak? Apanya? Halo? Apa? Ya, pakai SP. Tapi jangan lupa, SP itu jangan hanya berhenti di situ. Itu membantu Anda untuk mempercepat. Tapi sekali lagi, jangan terus mengira, oh saya membaca SP sudah paham. Belum tentu. Anda tutup SP-nya, sekarang mencoba sendiri menghitung. Ya. Nah, baru itu terasa. Sama seperti tadi Anda tahu teorinya naik sepeda. Tapi begitu nyoba, oh ya jatuh. Nggak mudah. Sama seperti ini. SP itu teorinya. Nah, urutannya demikian. Anda tutup, nyoba sendirilah. Kalau nyoba sendiri tahu, oh iya langkahnya demikian. Nah, kembali ke tadi, kalau ada soal ujian, Anda mikir rencana. Saya pikir-pikir, ini kok mirip yang itu ya. Nah, itulah rencana. Oh ya, saya ingat yang itu urutannya demikian. Baru menghitung, jangan terus sekedar, oh ya, ini langsung hitung. Saya menghitung apa ya? Mungkin, oh konversi. Wah, setelah itu ketemunya, kok persamaannya banyak, pakai bilangan nggak bisa diselesaikan. Nah, sudah. Karena tanpa konsep, tanpa rencana. Nah, itu. Nah, bagian akhir apa? Kalau generalisasi, belum begini. Jadi kesimpulan ini tadi, cuma nggak saya tulis ya. Yang saya stabilo kuning, oh itulah jawabannya. Tiap arus, ya. Ini dan seterusnya ya. Tiap arus, semua. Terus Anda boleh di sini nanti tinggal apa? Bukan ya. Di sini nanti menulis kesimpulan ya. Nah, generalisasinya nanti kalau Anda menyelesaikan. Itu prinsipnya ya. Ada pertanyaan silakan. Yang ini saya mau stop record.